Terpujilah Kau ya Tuhan. Kuduskan layanan kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya. Terpujilah Kau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Jika sudah ditemukan, kita baca bergantian. Saya ayat 21, Bapak Ibu ayat 22 sampai kita menyelesaikan ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dan menunggu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 35 sama-sama 1, 2, 3. Maka Bapa-Mu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus, kehadiran Yesus di dalam dunia ini bukan hanya sekedar membawa keselamatan bagi dunia yang berdosa. Jadi kehadiran Yesus bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan manusia yang
dilakukan oleh Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, menurut kami, menurut adat kami, menurut pengetahuan kami, bahkan menurut agama kami, orang Yahudi, angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Jadi mengampuni orang lain yang berdosa terhadap kami sudah sampai 7 kali Tuhan, maka itu sudah sempurna. Saudara, bagi Petrus itu batasnya. Bagi Petrus itu sudah sempurna. Kenapa? Itu adalah angka yang paling istimewa bagi orang Yahudi. Jadi di dalam pertanyaan dan di dalam jawaban yang Petrus kemukakan kepada Allah, dia memberikan batasan, dia memberikan kuota bahwa hanya 7 kali. Kalau sudah 7 kali Tuhan, maka itu sudah sangat sempurna. Itu menurut dia. Jadi konsep orang Yahudi pada waktu itu, bahkan mungkin juga konsep kita pada masa sekarang tentang pengampunan, kita berkata bahwa mengampuni sesama ada batas. Sering sekali ketika orang konseling, ketika kita mengajarkan kepada mereka tentang sebuah pengampunan, sering sekali dalam kemanusiaan mereka berkata, kesabaran itu ada batas, mengampuni itu ada batas. Saudara, kita tidak bisa memungkiri akan hal itu. Itu konsep manusianya kita. Tetapi Allah yang ada di Yesus Kristus, ketika dia bercakap-cakap dengan Petrus, ketika Petrus bertanya hal sedemikian kepadanya, Yesus yang adalah Allah yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam bumi ini, Tuhan Yesus berkata kepadanya, Tuhan Yesus menjawab dia, Petrus, bukan hanya 7 kali. Berapa kali? Di situ dikatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Menarik sekali ayat ini. Mari kita buka lagi paralel dari ayat ini di dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Kalau sudah ditemukan kita baca bersama-sama. Kalau perlu ini digaris bawahi di dalam Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
kepada Petrus. Angka 7 bukanlah angka yang simpel. Dia menghapus itu di dalam otak dan pemikiran Petrus. Tuhan berkata, pengampunan itu adalah pengampunannya tak terbatas. Ketika dia datang kepadamu, memohon maaf kepadamu, berikan pengampunan. Ketika dia datang kepadamu karena dia melukai hatimu, berikan pengampunan kepadanya. Ketika dia datang karena dia membuat hatimu begitu pahit yang luar biasa, berikan pengampunan kepadanya. Ketika anakmu menyakiti hatimu, ketika istrimu menyakiti hatimu, suamimu menyakiti hatimu, kerabatmu, sahabatmu yang menusuk engkau dari belakang, yang membuat engkau hancur, kalau dia datang memohon pengampunan terhadap engkau, ampunilah dia. Ini konsep yang Tuhan ajarkan kepada Petrus dan kepada setiap kita. Saudara, memang mengampuni itu bagi kita tidak semudah kita membayar kata-kata. Itu konsep yang pertama, bahwa mengampuni di dalam diri manusia itu ada batas. Petrus berkata, saya terbatas, hanya sampai 7 kali. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada kuotanya. Dalam konsep Allah, pengampunan adalah tak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep pengampunan yang Allah ajarkan kepada Petrus yang kedua adalah di ayatnya yang ke-26 dan 27. Di situ Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang begitu penting kepada Petrus, bahkan bagi kita pada saat ini. Dia memberikan sebuah contoh, dan di dalam contoh itu ada pelajaran yang begitu luar biasa. Di situ dikatakan di ayatnya yang ke-23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan. Nah, di ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak bisa melunasi hutangnya itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh tuannya? Dia berkata, jual orang ini, jual istrinya, jual anaknya, jual semua apa yang dia punya. Untuk apa? Membayar hutang-hutangnya. 10.000 talenta. Itu sangat besar sekali. Satu talenta itu sama dengan 6, kalau tidak salah itu sekitar 6.000 dinar. Jadi satu talenta harganya itu kalau dibuat di dinar itu 6.000 dinar. Mungkin kita sudah pernah belajar ketika Pak Surya Tambunan menyampaikan tentang pengampunan. Jadi teks ini sebenarnya sudah pernah disampaikan. Jadi kalau diuangkan pada masa sekarang, jadi satu dinar itu harganya satu dinar itu sebesar 1 kali upah pekerja harian. Nah, kalau dikira-kirakan setiap kali para tukang misalnya bekerja dalam satu hari dia dibayar 50.000, maka diperkirakan 10.000 dinar ini, 10.000 talenta ini jumlahnya sekitar 3 triliun. Nah, jadi utang orang ini begitu besar. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak bisa membayar utang-utangnya, sehingga tuan itu mau menjual dia. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang berutang ini? Dia sujud menyembah, dia memohon, sabarlah dahulu, aku akan melunasi utang-utangku, kasihanilah aku, jangan
hati tuannya tergerak oleh apa? Belas kasihnya. Karena apa? Orang itu memohon dengan sungguh, ampunilah aku akan melunasi utang-utangku. Sabar aku. Lalu dilanjutkan, ia membebaskannya. Yang kedua, konsep yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Petrus tentang pengampunan. Tadi yang pertama tidak pakai kuota, tetapi tanpa batas. Yang kedua adalah tanpa syarat. Pengampunan yang Allah berikan adalah pengampunan yang tanpa syarat. Ia membebaskannya. Apa ada syarat? Tidak ada. Dia hanya memohon, tunggulah sebentar, ampuni aku, saya akan melunasi utang-utangku. Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia membebaskannya. Apakah ada syarat? Tanpa syarat. Tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan yang Allah berikan kepada setiap umat manusia yang berdosa juga adalah pengampunan yang tanpa syarat. Berbeda dengan konsep manusia. Kalau kita melihat teks selanjutnya, di situ dikatakan bahwa ketika orang ini dibebaskan dari utang-utangnya, lalu ketika dia keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang memiliki utang kepadanya. Jadi utangnya itu sekitar 100 dinar. 100 dinar kalau dirupiahkan, kalau seperti yang saya katakan di awal, kalau kira-kira upah pekerja harian itu 50.000, maka kalau dirupiahkan itu hanya sebesar 5 juta saja. Utangnya tadi berapa? 3 triliun. Tetapi utang kawannya ini berapa? 5 juta. Lalu apa yang dia lakukan? Sama. Orang itu yang berutang kepadanya juga memohon, sabarlah dahulu, aku akan membayar utangku. Tetapi apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia berkata, di ayatnya yang ke-30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utang-utangnya. Dia dimasukkan ke dalam penjara sampai kapan? Utang-utangnya dilunasi. Itu artinya apa? Dia baru mengampuni orang itu sampai utangnya lunas. Pakai syarat enggak? Pakai syarat. Jadi ininya harus benar-benar dipahami. Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada seorang tuan tadi, lalu hamba itu memiliki utang sebesar 3 triliun. Lalu yang dibebaskan ini, hamba yang dibebaskan ini punya teman. Dia punya utang sebesar 5 juta. Hamba ini memohon kepadanya, ampuni aku, sabarlah dahulu. Tapi apa yang dilakukan? Tidak dibebaskan tanpa syarat, tapi dia memasukkan orang itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utang-utangnya. Itu artinya ada syarat. Engkau baru saya ampuni, engkau baru dihapuskan namamu dalam buku utang kalau engkau melunasi utang-utang. Ada syarat. Jadi yang kedua adalah pengampunan Allah bagi manusia. Pengampunan menurut konsep kerajaan Allah adalah pengampunan yang tanpa syarat. Pengampunan yang tanpa syarat. Saudara, sering sekali kita juga di dalam hidup ini kita berkata, saya baru bisa mengampuni suamiku kalau dia bertobat. Saya baru bisa mengampuni istriku kalau dia berbuat baik kepada. Saya baru bisa mengampuni sahabatku kalau dia mengembalikan semua kerusakan-kerusakan itu. Saya baru bisa mengampuni dia. Saya baru bisa. Kalau baru berarti ada syarat. Tetapi Tuhan Yesus, ketika dia mengampuni manusia yang berdosa, apakah ada syarat? Dia malah rela datang ke dalam dunia ini. Dia mau mati, mengampuni sampai dia terluka dan mati di atas kayu salib. Apakah ada syarat? Tidak ada syarat.
Pengampunan menurut konsep kerajaan Allah adalah pengampunan yang tanpa syarat. Tapi sering sekali kita manusia baru mau melepaskan pengampunan kalau ada syarat. Itulah konsep manusia. Yang ketiga, masih di ayat 27, konsep pengampunan menurut kerajaan Allah. Masih di ayat 27. Ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Menghapus hutangnya. Jadi konsep yang ketiga adalah pengampunan menurut Allah. Pengampunan menurut konsep kerajaan Allah adalah pengampunan yang menghapus secara total. Pengampunan yang menghapus secara total. Artinya apa? Ketika seseorang berhutang, maka pasti ada hutangnya. Jadi ditulis namanya, utang si A besarnya segini. Nah, itu dihapuskan oleh Tuhan itu. Tidak ada namanya lagi terdaftar di buku utang. Tidak ada besar jumlah utang-utangnya tertulis di buku utang. Semuanya sudah dihapuskan. Semuanya sudah dihapuskan. Bahkan dia statusnya diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Dia yang awalnya sebagai orang yang punya utang, ketika utangnya dihapuskan, maka dia bukan lagi sebagai orang yang berutang, tetapi orang yang telah bebas dari utang-utangnya. Itu gambaran pengampunan yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita sebagai orang berdosa telah dihapuskan dosa-dosanya oleh Tuhan. Lalu kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi status kita diubah oleh Kristus menjadi orang benar atau orang kudus. Kalau ditanya, apakah kita ini orang kudus? Ya. Kalau ditanya, apakah kita ini orang benar? Ya, secara status. Jadi nama kita sudah dihapuskan di dalam buku dosa. Pengampunan yang Allah berikan adalah pengampunan yang menghapus secara total. Tetapi kalau manusia bagaimana? Di dalam teks yang kita baca ayat 30, saya kembali ke situ. Jadi saya membandingkan konsep manusia dengan konsep Allah. Masih di ayat 30. Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utang-utangnya. Pengampunan yang bukan menghapus, tetapi konsep manusia adalah pengampunan yang mengingat dosa-dosa orang lain. Kenapa saya berkata begitu? Dia akan terus mengingat hutang orang itu sampai kapan? Sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Kalau orang itu tidak melunasi hutang-hutangnya, maka dia akan terus mengingat. Dia akan terus mengingat. Itulah konsep kita. Sering sekali kita, Bapak Ibu Saudara, dosa si A tulis dalam hati. Hari ini dia menyakiti si B. Hari ini dia menyakiti. Daftar nama-nama orang yang berdosa itu sudah penuh di dalam hati kita. Mungkin kalau diperiksa oleh Allah dengan kaca pembesar itu kelihatan sekali nama-nama orang yang berdosa terhadap kita. Tetapi Tuhan menghapus dosa kita secara total, bahkan mengubahkan status kita dari orang berdosa menjadi orang benar, orang kudus. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada Petrus. Pengampunan Allah, pengampunan menurut konsep kerajaan Allah adalah menghapus secara total. Saudara, mungkin ini pernah dengar. Ada dua orang bersahabat. Ketika mereka berjalan-jalan ke padang gurun, lalu tiba-tiba terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sering sekali membuat emosi, gitu ya. Terjadi perbedaan pendapat sehingga mereka berkelahi. Lalu sahabatnya ini menampar pipinya dengan sedih hati.
dia menulisnya di atas pasir. Hari ini sahabat terbaikku menambah hidupku. Mereka terus berjalan. Tiba-tiba karena panas yang begitu terik, mereka sangat membutuhkan air. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah air. Lalu ketika mereka sudah dekat di tepi air itu, tiba-tiba yang ditampar tadi ini langsung terjun dan dia hampir tenggelam. Sahabat yang ditampar tadi, dia terjun lalu mengangkat temannya yang hampir tenggelam itu, dia bawa ke atas. Lalu dia menulis. Hari ini dia menulis di atas batu. Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan jiwa. Orang ini penasaran. Dia bertanya kepada yang suka menulis, kenapa tadi ketika saya menatap engkau menulis di atas pasir, dan ketika aku diselamatkan, engkau menulis di atas batu? Lalu dia berkata, saya menulis di atas pasir supaya apa? Kira-kira apa? Ketika angin datang, tulisan itu hilang. Ketika hujan datang, tulisan itu pun hilang. Tapi kalau di atas batu, hilangnya lama. Mungkin akan hilang ya. Dengan hujan itu pasti akan hilang. Mungkin akan hilang. Tetapi kalau di atas pasir itu tidak lama, pasti akan hilang. Saudara, Allah ketika kita mohon ampun kepadanya, dia tidak menulis dosa kita, tapi apa? Dia melepaskan pengampunan. Tapi kenapa kita sering sekali menulis dosa-dosa orang lain di dalam lubuk hati kita? Mungkin daftar dosanya itu sudah banyak, nama-nama orang yang terlalu banyak. Untuk apa saudara menabung dosa-dosa orang lain di dalam hati saudara? Itu yang ketiga. Yang keempat, konsep pengampunan menurut kerajaan Allah adalah konsep yang tidak menuntut pembalasan. Dia tidak balas dendam. Ketika hamba itu berhutang kepada tuannya, dia membebaskan, dia menghapuskan hutangnya. Tidak ada dendam. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba itu kepada sahabatnya ketika sahabatnya ini berhutang hanya 100 dinar? Apa yang dia lakukan? Karena dia tidak melunasi hutang-hutangnya, dia memenjarakan orang lain. Dia melakukan pembalasan. Konsep kerajaan Allah adalah konsep yang tidak menuntut pembalasan. Tetapi sering sekali, kalau dia sudah menyakiti hatiku, maka aku harus menyakiti hatinya 2 kali lipat. Kalau dia sudah meninggalkan saya, maka saya juga akan meninggalkan dia. Impas. Kalau dia berbuat begini, maka saya juga akan berbuat begitu. Sama, saudara, tanpa sengaja kita sering berbuat begitu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa konsep pengampunan menurut kerajaan Allah adalah konsep tanpa balas dendam. Suatu ketika, ini kisah nyata, waktu saya di Surabaya, ada seorang ibu, dia ini pelayan Tuhan, suaminya juga pelayan Tuhan. Ibu ini bercerita kepada saya tidak lama setelah suaminya meninggal. Dia bercerita panjang lebar bercerita, lalu sampai pada ujungnya dia berkata, kakak beres. Karena saya baru menikah pada waktu itu, dia berkata, kakak beres, saya ini sebenarnya lukanya banyak. Kenapa bu? Suami saya selingkuh. Suami saya tidak menghargai saya. Suami saya ketika saya bertemu dengan orang lain di keramaian, dia menghina saya di depan orang lain. Suami istrinya ini mungkin
dalam pandangan suaminya sudah kurang cantik lagi. Jadi dia selingkuh, suaminya ini dosa juga, dia juga melayani Tuhan. Dia selingkuh, kemudian dia juga sering memperlakukan istrinya dengan kasar dan mempermalukan istrinya itu bertahun-tahun. Lalu istrinya tidak tahan. Dia tidak pernah membalas dendam. Dia tidak membalas suaminya. Dia sering meneteskan air mata. Dia sering berdoa kepada Tuhan. 40 hari dia berpuasa. Lalu saya berkata kepada dia, setelah itu berpuasa, apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya sedang mengajar. Suaminya mati di tempat. Lalu saya berkata, Bu, waktu ibu berpuasa, apa yang ibu minta? Apakah ibu minta suaminya meninggal? Tidak kami, saya tidak meminta itu. Saya meminta suami saya bertobat. Tapi Tuhan mengizinkan suaminya meninggal dunia. Dia berdoa, berpuasa untuk pengobatan sang suami tanpa menuntut pembalasan. Belum lama juga hal yang sama, ada seorang ibu sekitar 1 bulan yang lalu datang dan bercakap-cakap kepada saya. Dia juga anak Tuhan. Dia juga sering diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, dipukul. Pokoknya perbuatannya tidak pernah baik kepada istrinya. Apa yang terjadi? Hati istrinya ini menjerit kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Suaminya juga mati. Saudara, sebenarnya ketika kita mengampuni, itu artinya kita membiarkan Allah memberkati hidup kita. Itu ya. Kalau kita mengampuni, kita membiarkan Allah memberkati hidup kita, dan kita membiarkan Allah yang melakukan pembalasan kepada orang yang menyakiti kita. Itu sebenarnya. Walaupun di dalam hati kita tidak ada rasa untuk membalas, tetapi Tuhan adalah hakim atas kita. Jadi ini harus benar-benar tidak ada ruginya ketika saudara mengampuni suami, tidak ada ruginya ketika saudara mengampuni istri, tidak ada ruginya ketika saudara mengampuni orang lain. Saudara akan menerima berkat Allah. Kenapa? Di ayatnya yang mari kita buka. Ini harus benar-benar kita pahami. Matius 6. Mari kita buka di dalam Matius. Ini ayat terakhir. Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi intinya begini. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu artinya kita mengizinkan Allah memberkati kita dan melepaskan pengampunan bagi kita. Itu juga artinya bahwa kita mengizinkan Allah, membiarkan Allah yang menuntut pembalasan kepada orang yang membuat kita sakit, terluka, terinjak-injak, teraniaya dan sebagainya. Kita mengizinkan Allah. Kenapa? Di dalam Roma dikatakan pembalasan itu adalah hakku, tapi tetaplah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi saya mau bertanya kepada kita, apakah rugi kalau kita mengampuni? Apakah rugi kalau kita mengampuni? Sekali lagi, justru sebaliknya, ketika kita mengampuni, berkat Allah tercurah bagi kita, dan Allah yang melakukan pembalasan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kalau saudara berbuat dosa, ampuni dia. Tetapi kalau dia sering-sering berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dia tuai. Terserah Allah, pembalasannya seperti apa, hukumannya seperti apa, itu terserah Allah, itu bagiannya Allah, bukan bagiannya kita untuk menuntut pembalasan. Tetapi bagiannya kita yang Tuhan mau adalah melepaskan pengampunan. Tapi coba, kalau saudara tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain, yang
dosa di hadapan Tuhan. Kita berdosa, dan dosa itu menjadi penghalang berkat Allah tercurah atas kita. Jadi yang pertama, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita berdosa. Sama seperti di Matius tadi. Yang kedua, itu menjadi penghalang berkat Allah tercurah atas kita. Yang ketiga, kita akan terus merasa sakit. Kenapa? Luka, terluka. Orang itu berbuat dosa lagi, tambah luka. Dia buat dosa lagi, tambah luka, tambah besar. Dan siapa yang sakit? Kita. Orang itu sakit gak? Enggak, biasanya enggak. Misal suami yang selingkuh, suami merasa sakit, enggak, senang. Yang terluka siapa? Istri yang menderita, yang ditinggalkan. Tapi kalau kita tidak mengampuni, melepaskan pengampunan bagi dia, luka itu semakin parah atau semakin sembuh? Semakin parah. Latihannya tidak sakit, dianya tidak apa-apa, dianya senang-senang, kitanya yang sakit. Nah, kalau Anda tidak mau sakit, terluka, tidak tertekan batinnya, coba hitam, lepaskan pengampunan bagi dia. Maka lihatlah, karya Allah akan tercurah bagi kita. Berkat Allah akan mengalir. Apa itu? Tuhan memberkati kita. Tuhan membuat kita semakin indah, semakin indah. Sama seperti khotbah Yahudi kemarin, melekat kepada Tuhan akan membuat kita semakin indah. Izinkan Allah melakukan pembahasan. Jadi saudara-saudara, mengampuni dalam konsep Allah sebenarnya mudah, tapi dalam konsep manusia sulit. Berarti pengampunan itu Allah mengerti, Allah tahu hati kita yang terluka, Allah tahu semuanya. Tapi bagaimana kita dimampukan, bagaimana kita mampu untuk mengampuni, sekalipun sudah sering-sering diluka, ketika kita melekat pada Tuhan. Ketika Allah sang pengampun itu hadir, berkuasa mengendalikan kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengampuni. Sebuah kisah, saya baca bukunya, ada seorang ibu, dia punya anak gadis satu-satunya. Suatu ketika anaknya ini pergi lalu pulang, dia tidak langsung pulang ke rumah. Anak ini sudah dikuburkan. Saya punya bukunya. Anak ini duduk di sebuah taman. Tiba-tiba ada seorang laki-laki membunuh anak perempuan ini. Apa yang terjadi? Sang ibu menangis begitu luar biasa, dan dia berkata supaya pria ini ditangkap, dihukum mati setimpal dengan apa yang dia sudah buat. Setiap kali dia mengingat anaknya, berbulan-bulan setiap kali dia mengingat anaknya, dia teriak. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang begitu pahit itu. Kenapa harus anakku? Kenapa? Dia begitu menderita. Hatinya penuh dengan amarah, hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan dendam dan kebencian kepada sang pembunuh. Bertahun-tahun itu terjadi. Lalu suatu ketika Tuhan izinkan dia bertemu pada sebuah persekutuan. Ketika dia berkumpul pada persekutuan itu, belum ada penyelesaian, belum ada hati yang mengampuni saudara. Berpuluh-puluh tahun, sekitar 5 tahun atau 10 tahun. Suatu ketika dia berdoa tengah malam. Pada waktu itu, ketika dia berdoa, rasanya ada sesuatu yang menjamah hatinya, yang membuat dia bersukacita. Dia rasanya dadanya ini lepas kok, ya, lepas. Kenapa? Dia berkata kepada Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia menulis surat kepada laki-laki itu. Sebelum laki-laki itu dihukum mati, aku mengampuni engkau. Apa yang kau perbuat mungkin engkau tidak tahu, tapi aku sudah melepaskan pengampunan bagimu. Sebelum orang itu dihukum mati, sang ibu pergi ke penjara. Lalu dia merangkul laki-laki ini. Dia menangis begitu rupa. Dia menangis dan laki-laki ini juga menangis. Mereka menangis berdua. Di situ terjadi rekonsiliasi, pemulihan terjadi.
pemulihan terjadi. Mereka berkorban. Nah, saudara-saudara, mungkin luka itu, saya tidak tahu siapa di sini yang terluka, tapi mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang terluka. Jangan biarkan luka itu begitu lama, tapi izinkanlah Allah mengobati luka itu, sehingga Anda bisa mengampuni suami yang menyakiti, mengampuni istri yang menyakiti, mengampuni anak-anak, mengampuni sahabat atau siapapun yang menyakiti hati kita. Ampunilah dia. Izinkan Allah memberkati saudara, dan izinkan Allah juga melakukan pembalasan sesuai dengan haknya Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati setiap kami. Hanya Engkau